السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. ناوينا التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, sampai pada hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat taufik. Alhamdulillah wa syukurillah. InsyaAllah kita semua, khususnya yang hadir di majlis ini, adalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Dan itu artinya kita masih berada di atas jalan keselamatan. Apa taufik itu? Taufik itu adalah ilhamuhu li abdihi wa taisiruh. Jadi taufik itu Allah memberikan ilham kepada hambanya. Nah, ilham itu adalah bisikan untuk berbuat baik. Bukan hanya bisikan atau bukan hanya keinginan, wa taisiruhu, tapi Allah memberikan jalannya, itu taufik. Saya ingin baca Quran sehari minimal 1 halaman. Ini kan ilham namanya. Tapi ini tidak cukup, harus ada taisir, terrealisasi. Nah, jadi kebanyakan kita ini sebenarnya tidak mendapatkan taufik. Saya selama Ramadan ingin minimal setiap hari membaca berapa lembar? Setiap hari 1 juz ya. Ya, di masjid 1/2 juz, di rumah 1/2 juz begitu. Oh, sama ya. Nah, ini namanya kan ilham, ini rencana bersama, itu taufik namanya. Ini bagian dari taufik. Tapi belum mendapatkan taufik wa taisiruhu, kecuali oleh Allah dimudahkan. Yang membuat kita melakukan itu bukan kita, Allah. Namanya taisir, dimudahkan oleh Allah. Saya ingin umroh, nabung. Oleh Allah keinginan itu kemudian direalisasikan. Ini namanya taufik. Makanya orang yang mendapat taufik itu orang yang senantiasa berada di atas jalan keselamatan. Nah, para ulama mengatakan taufik ini tidak berkaitan dengan keburukan. Tadi definisi taufik itu, kalau ingin sesuatu dipenuhi, tapi tidak dalam keburukan. Saya ingin melakukan keburukan, itu kan ingin, ilham juga, tapi bukan ilham dalam makna taufik. Nah, kemudian dimudahkan oleh Allah, ini bukan taufik. Maka tidak bisa dikatakan di atas jalan keselamatan. Nah, ini. Nah, orang yang mendapatkan taufik, dia berada di atas keselamatan. Andaikan menginginkan sesuatu, terbisik di hatinya, terbersit di hatinya melakukan sesuatu yang tidak baik, maka Allah tidak menjadikan dirinya mudah melakukan. Ini namanya taufik juga.
walaupun tidak satu makna dengan taufik yang bermakna keselarasan dan kesesuaian. Taufik itu keselarasan, keinginan, kesesuaian keinginan dengan hakikat dan kejadian, itu namanya taufik. Biar kita paham, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Kita nggak tahu kadang-kadang taufik itu apa maknanya. Nah, ini makna taufik. Nah, mudah-mudahan kita ini senantiasa berada dalam taufik Allah. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak taufik itu kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadikan itu Allah, bukan kita. Kita akan melanjutkan pembacaan surat Asy-Syu'ara sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 ini berkaitan dengan ayat yang ke-10. Wa idnada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di masa Nabi Musa, ketika Musa diperintahkan oleh Tuhannya untuk menemui kaum yang zalim. Ani'til qaumal zalimin. Musa, kamu temui orang kaum yang zalim itu. Siapa mereka? Qaum Fir'aun. Mereka adalah kaum Fir'aun. Ala yattaqun, katakan kepada mereka, bukan apakah kalian tidak mau bertakwa? Jadi kalau kita melihat sejarahnya, paling banyak disebutkan dalam Al-Quran dari cerita para nabi itu adalah cerita Nabi Musa. Itu paling banyak itu. Kemudian yang juga sering disebut dalam Al-Quran antara Musa dengan Fir'aun. Nah, kita mengambil pelajaran bagaimana kebenaran itu bertemu dengan kezaliman. Ini ayat yang ke-10 dan ke-11. Semua nabi, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dakwahnya itu adalah mengajak manusia kepada ketakwaan, mengajak manusia kepada tauhid. Ini dakwah para nabi. Makanya dalam Jumat itu, dalam khutbah Jumat, tidak sah khutbah Jumat itu kalau tidak ada ajakan kepada ketakwaan. Tidak sah khutbahnya. Kalau khutbahnya tidak sah, Jumatannya ya tidak sah. Makanya kalau Jumat itu hati-hati, kalaupun kita harus membahas hal-hal yang lain, tapi rukun khutbah itu harus dibaca dulu. Walaupun bahasa Arab. Makanya biasanya bahasa Arabnya di awal sebelum bahasa Indonesia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Cukup. Para ulama, yang penting di situ ada ajakan takwa. Kalau hanya bahasa Arab semua, ini sah. Tapi tujuan dari khutbah itu yaitu supaya dipahami, supaya mengajak orang kepada ketakwaan dan dipahami, yaitu harus dengan bahasa masing-masing. Harus dengan bahasa masing-masing. Saya sering ditanya, Ustaz, kalau khutbahnya bahasa Arab semua dari awal sampai akhir, itu sah? Sah, nggak ada masalah. Menurut Syafi'iyah sah. Tapi afdolnya khutbah itu materinya harus dipahami oleh orang-orang yang mengikuti khutbah itu, maka harus dengan bahasa Indonesia. Ini yang paling baik. Ala yattaqun, apakah kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Jadi Allah memerintah Musa. Musa mengatakan, Rabbi inni, Tuhanku sesungguhnya aku, akhafu ayyukadzibuni, saya takut mereka mendustakan aku. Paling berat itu dikatakan dalam satu hadis,
kalimatu haqqin, jadi kalimat kebenaran diucapkan di depan penguasa yang zalim. Itu paling berat itu termasuk jihad itu. Kalimat benar, hak diucapkan di depan orang yang zalim dan itu penguasa. Ini enggak gampang memang. Karena resikonya besar. Jadi kita mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim itu tidak gampang. Makanya dikategorikan sebagai jihad. Sampaikan walaupun di depan para penguasa. Sebagaimana Musa. Nah, Musa ini sebagai manusia, beliau nabi tapi manusia. Saya takut. Kenapa? Karena Fir'aun ini termasuk yang didewakan di masanya. Jadi Fir'aun itu dari Farainah ya. Itu penguasa Mesir dalam urusan agama, militer dan administrasi pemerintahan. Itu semuanya yang mengatur Fir'aun ini. Jadi Fir'aun itu gelar. Sedangkan yang hidup di masa Nabi Musa itu Ramses II nama aslinya. Ramses II ini didewakan oleh mereka dan menguasai tanah dan rakyat Mesir. Jadi rakyat Mesir dan tanahnya dikuasai oleh Firaun. Itu aturannya. Nah, sebab Musa ini takut, jadi jangan kita kemudian membohongi diri sendiri. Kalau memang takut ya katakan takut. Nabi Musa juga mengatakan ini Tuhannya. Apakah Musa tidak yakin? Yakin. Tapi sebagai manusia, beliau Nabi Musa menyampaikan isi hatinya. Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Saya takut mereka itu mendustakan saya. Kenapa Nabi Musa merasa takut? Karena Nabi Musa tahu Nabi Musa ini hidup di tengah-tengah Fir'aun. Dari kecil hidup bersama Fir'aun. Dari kecil. Jadi tahu karakter Fir'aun itu tahu. Dan tahu penduduk Mesir seperti apa tahu. Penduduk Mesir itu adalah penduduk Kipti. Kipti itu nama dari suku yang sampai sekarang ada. Jadi penduduk asli Mesir itu adalah penduduk Kipti. Nabi punya istri Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah ini dari Mesir ada istri beliau dan salah satu putranya lahir dari beliau tapi meninggal dunia. Wa yadiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Wa yadiqu sadri, dadaku sempit. Wala yantaliqu lisani, lisanku tidak lancar. Nanti diajarkan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kalau ada orang enggak bisa ngaji itu perbanyak baca doa Nabi Musa itu. Orang enggak bisa berbicara dengan lancar, baca doa Nabi Musa itu. Harus hafal itu. Rabbi shrah li sadri. Biasanya kalau mau ceramah dibaca dulu ini di awal. Nah, ini juga doa Nabi Musa ketika akan menghadapi Firaun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ada orang mau ke pengadilan ada urusan, dia bingung apa saja yang harus dia lakukan. Dia baca doa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan Nabi Musa juga begitu, wa yadiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Maka utuslah Jibril kepada Harun. Subhanallah, ini Nabi itu dengan malaikat itu familiar ya. Nabi dengan malaikat itu familiar. Kalau kita kan ingin ketemu Jibril dengan orang dan malaikat itu. Malaikat malah oleh Nabi Musa, jadi Jibril itu jangan utus ke saya, utus ke Harun saja untuk masalah ini. Jadi ke Nabi Harun. Nabi Harun ini juga Nabi, kakaknya Nabi Musa. Kenapa? Karena Harun lebih baik dalam berbicara. Dalam menyampaikan itu Harun lebih baik daripada Musa. Dalam satu riwayat
ngapunten, ini kan saya hanya membaca riwayat. Nabi Musa itu agak cadel, celat ya begitu. Jadi kalau berkata itu tidak jelas gitu ya. Tapi Nabi Musa ini termasuk dari ulul azmi. Jadi begini, kalau kita bandingkan dengan Nabi Harun ini kakaknya kan, Nabi Musa adiknya. Tapi dari sisi keutamaan lebih utama Nabi Musa. Jadi satu aib atau bukan aib ini, satu kekurangan kayak tidak bisa berbicara itu bukan berarti menyebabkan kekurangan dalam hal lain seperti Nabi Musa ini. Walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtuluni walahum alayya dzambun, saya punya dosa terhadap mereka. Tapi ini begini, Nabi itu pada hakikatnya tidak bisa berbuat dosa. Ini harus diyakini. Nah, ini kok mengatakan walahum alayya dzambun. Nabi Musa sendiri mengatakan ini dosa saya. Padahal kita ini keyakinan kita, Nabi itu tidak bisa berbuat dosa karena maksum. Jadi maksum itu terjaga dari dosa. Kalau selain Nabi itu ada kemungkinan berbuat dosa. Nah, apa makna walahum alayya dzambun? Saya punya dosa, ada sesuatu yang membuat saya ini harus dihukum. Ini maknanya. Jadi dosa itu perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum, ini dosa. Nah, Nabi Musa mengatakan walahum alayya dzambun karena saya pernah melakukan sesuatu yang seharusnya saya dihukum. Ini makna dosa ini. Apa sesuatu itu? Pernah memukul orang Kipti sampai mati. Jadi Nabi Musa itu melihat ada pertengkaran antara Bani Israel dan orang Mesir. Nah, ternyata Nabi Musa ini membela Bani Israel. Ya, kalau kita membaca Bani Israel zaman dulu jangan kaitkan dengan yang sekarang. Sekarang itu harbi sekarang itu. Harbi itu harus diperangi. Sebetulnya ini di syuting ya. Sebetulnya milik orang harbi itu boleh diambil. Jadi kafir harbi itu dalam kondisi perang, apapun milik mereka itu diambil halal. Harbi loh ya. Kalau kafir biasa jangan diambil, nggak boleh, dhimmi namanya. Jadi kafir harbi itu kafir yang memerangi orang Islam. Nah, pada saat peperangan, saya kan peperangan dengan mereka itu boleh mengambil barangnya. Apapun milik mereka ambil, nggak apa-apa. Ya, tapi kan ada hukum internasional ya. Ya, hak ini harus dikembalikan dan sebagainya. Jadi dalam Islam itu boleh, halal, nggak ada masalah. Apalagi malah mereka yang ngambil tanah, ini kebalik malah. Harusnya mereka yang diambil barang atau milik mereka itu nggak apa-apa. Nah, Nabi Musa ini pernah membunuh salah satu orang Kipti. Dan Bani Israel di zaman Nabi Musa ini muslim. Bani Israel di zaman Nabi Musa itu muslim. Kalau sekarang itu bukan Bani Israel, orang negara Israel ini, bangsa, jadi Zionis ya istilahnya. Zionis itu adalah yang memerangi umat Islam ini dengan tujuan menguasai dunia. Itu Zionis itu. Jadi ada perbedaan, dan perbedaannya agak detail antara Zionis dengan Yahudi itu. Kalau sekarang ini di Iran sendiri, sesuai informasi itu di Aspahan itu kota kuno, dan itu ada sekitar 6.000 orang Yahudi, dan mereka membela Iran, bukan membela Israel Zionis itu. Walahum alayya dzambun, saya punya dosa membunuh mereka, seharusnya saya dihukum. Seharusnya pada saat itu dihukum. Fa khafu ay yaqtulun. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Musa menghadap kepada Firaun, Musa mengaku dan mengatakan dengan jujur, saya punya kesalahan, dulu pernah membunuh orang Mesir,
dan saya kalau datang lagi ke sana saya akan dibunuh. Fa khafu ay yaqtulun, saya akan dibunuh. Ini artinya apa? Bahwasanya Nabi Musa itu takut, ya biasa takut. Ai bisababi qatlil qibtil ladzi kana sababu khurujihi min bilad Mesir. Jadi sebab Nabi Musa takut itu karena membunuh orang Kipti yang menjadikan dia harus keluar dari tanah Mesir. Jadi ini kembali Nabi Musa yang kedua. Nabi Musa itu dari kecil bersama Fir'aun sampai besar, bunuh orang Kipti itu lari. Dan itu disuruh balik lagi untuk menyampaikan Islam, menyampaikan agama yang benar kepada Fir'aun. Ini berarti yang kedua. Tapi ini yang kedua ini nanti akan dikejar lagi. Jadi Nabi Musa itu kan membelah lautan ya. Ini setelah yang kedua ini. Jadi Nabi Musa itu tinggal di Mesir dari kecil. Ketika dewasa diusir, dikejar karena membunuh Kipti, itu lepas karena keluar dari Mesir dengan Islam, balik lagi, dikejar lagi nanti. Fir'aunnya sama, satu Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu dua kali dikejar itu. Jadi yang pertama dicari karena membunuh orang, yang kedua dikejar karena Fir'aun kalah dialog itu, kalah debat itu, sehingga dikejar dan harus dibunuh Nabi Musa ketika itu. Dan memang Fir'aun ketika itu sebabnya bukan mengatakan saya ini sudah kalah, artinya saya ternyata bukan Tuhan, dan mukjizat Nabi Musa ini melebihi apa yang dilakukan oleh penyihirnya, ular itu. Jadi ular kecil dimakan ular besar itu loh. Nah, Fir'aun tidak, karena Fir'aun mengatakan saya mengejar Nabi Musa ini bukan hanya itu, tapi karena Nabi Musa ini membawa Bani Israel, membawa orang-orang Mesir keluar bersama dia, membawa lari dan sebagainya. Ini banyak alasan. Jadi ke orang-orang zalim, orang-orang tiran itu banyak alasan untuk membunuh musuhnya dengan cara apapun. Ola kalla. Ini kembali kepada Nabi Musa yang tadi menyampaikan alasan tidak mau menghadap Firaun. Ini artinya selama keluar dari Mesir pertama ini, Musa ini dihantui oleh ketakutan. Allah ingin menghilangkan ketakutan itu. Pak paham sekarang ini ya? Andaikan Musa tidak dikembalikan ke Mesir lagi, maka Musa akan senantiasa dihantui oleh alayyadambun, tadi membunuh orang itu. Makanya dikembalikan lagi sebenarnya solusi dari Allah. Kalau kamu balik, apa yang ditakutkan olehmu itu akan hilang, akan selesai, masalah itu akan selesai. Andaikan dia lari terus kan, ya dia dihantui kan, hidupnya nggak tenang. Orang itu kalau lari dari masalah nggak akan tenang. Kalau dihadapi selesai apapun cara penyelesaiannya, sudah selesai. Ya, Nabi Musa ini lari dari pelarian pertama ini dalam keadaan di hatinya itu masih punya perasaan saya ini dikejar karena membunuh orang. Nah, dikembalikan lagi oleh Allah, subhanallah ya, dikembalikan lagi ke Mesir supaya selesai. Kamu itu punya urusan dengan orang Mesir, selesaikan. Takutnya nggak ada takut, selesaikan. Jangan lari dari masalah, selesaikan masalah itu. Tapi Musa kan nggak tahu, tapi Allah qala anitil qaumadz zalimin. Kamu punya masalah, datangi mereka, selesaikan. Seakan-akan begitu walaupun tidak disebut. Ya datang, ternyata benar. Saya takut, jangan takut. Kalla, sekali-kali jangan takut, kata Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak ingin hamba yang dia cintai itu mati dalam keadaan punya masalah yang belum terselesaikan. Jadi kasih sayang Allah kepada hambanya itu ketika hambanya akan meninggal dunia,
atau hambanya akan memasuki masa-masa tuanya, itu oleh Allah biasanya dimudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, diselesaikan sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala. Qala kalla, jangan takut kata Allah. Fadhaba, kamu berdua Musa dan Harun pergilah menuju Fir'aun bi ayatina dengan mukjizat kami. Inna ma'akum mustami'un, sesungguhnya kami bersama kalian mendengar. Ini ma'akum asma'u wa ara. Jadi dalam surat Thaha itu ayat 46, inni ma'akuma, jangan takut saya bersama kalian. Jangan takut. Nah, ini salah satu modal Nabi Musa. Jangan takut, la takhaf wa la tahzan, ini modal Nabi kita Muhammad. Nabi kita itu pernah ada di gua bersama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar takut, tapi Allah mengatakan la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Nabi Musa juga begitu, kamu jangan takut, inni ma'akuma, saya kata Allah, aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, tidak akan saya biarkan. Ini yang menjadikan Nabi Musa itu selalu yakin. Dihadapkan kepada Fir'aun, yakin. Dihadapkan kepada penyihirnya, yakin. Ketika dihadapkan kepada lautan yang harus dilewati, ya yakin saja. Walaupun tidak tahu apa yang akan terjadi, yakin. Jadi keyakinan itu adalah modal utama untuk sampai kepada tujuan. Orang nggak yakin itu nggak bisa sampai dalam urusan dunia ataupun akhirat. Dunia juga begitu. Orang nyari ilmu juga begitu. Kalau nggak yakin nggak bisa, bimbang terus. Nah, itu ternyata memiliki efek yang luar biasa. Qala kalla qala fadhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Dalam ayat lain Allah berfirman, sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'al lakuma sultana. Kamu jangan takut, pasti aku bantu dengan kekuatan. Akan aku bantu dengan kekuatan. Fa'tiya fir'auna, maka datanglah kalian berdoa kepada Fir'aun. Faqula, katakan oleh kalian kepada Fir'aun, inna rasulu rabbil alamin, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Jadi utusan semesta alam. Nah, ini pertama kali Nabi Musa itu mengatakan bahwa dirinya utusan Allah, pertama kali. Dan mengatakannya di hadapan Fir'aun. Kalau Nabi Nuh itu di hadapan kaumnya. Makanya Nabi Musa itu termasuk ulul azmi, termasuk Nabi yang banyak menghadapi orang-orang besar seperti Haman, seperti siapa, banyak dihadapi oleh Nabi Musa itu. Subhanallah. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin. Coba Nabi Musa itu mengatakan di hadapan penguasa yang zalim. Nabi Nuh itu di hadapan kaumnya. Nabi Ibrahim itu di hadapan ini dua, kaumnya dan Namrud. Itu konsekuensinya besar. Kalau hanya di hadapan kaumnya ya besar juga, karena Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk ulul azmi. Ada 5 itu, ulul azmi itu ada 5. Jadi memang Nabi dalam masa hidupnya itu dihadapkan kepada perkara-perkara besar. Hanya berkaitan dengan rakyat, berkaitan dengan penguasanya. Nah, ini. Kalau Nabi Nuh itu kesabarannya, Nabi Nuh itu sama. Fattaquni wa ati'un. Tidak, dakwahnya begitu kepada nabinya. Nabi Nuh itu 950 tahun, yang ikut hanya sekitar 80 orang. Jadi kalau dikalkulasi ya setiap 10 tahun dapat 1. Jadi kadang-kadang saya pernah ngisi di Suara Muslim itu, ada yang bertanya, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya begini, Ustadz, kenapa
eh, channel-channel seperti ini, kajian ini kok nggak banyak yang anu ya, yang ngikuti yang apa? Kok yang lain tuh kok banyak, kok kayak gini paling hanya 150, 200 itu yang ngikuti dia nih. Ini sudah banyak katanya. Sudah banyak. Fir'aun itu 950 tahun hanya 80 orang, ini sudah banyak ini. Loh enggak, kalau yang lain itu 20.000, sekian ribu. Itu bukan ukuran sebenarnya. Mau banyak mau sedikit bukan ukuran. Nah, jadi yang sedikit ini yang penting benar itu sudah cukup. Dan kalau dalam pendidikan itu sebenarnya semakin sedikit semakin mampu untuk membina. Semakin sedikit muridnya itu semakin mampu untuk membina, menjadikan mereka berhasil. Semakin banyak semakin dilalaikan. Makanya kiai dulu itu kalau memondokkan anaknya bukan nyari yang besar, nyari kiai atau pimpinan pondoknya yang soleh, yang bertakwa, yang warok, begitu. Bukan nyari yang besar. Yang besar itu mungkin setahun dengan kiainya hanya sekali ketemu atau 2 kali, ketika balik, ketika pulang. Sowan salaman. Itu bedanya. Orang dulu itu kalau ingin memasukkan anaknya ke pendidikan dicari di mana. Sekolah juga begitu, cari mana yang fokus. Kadang ada sekolah banyak muridnya tapi setiap guru atau wali kelas menangani 60 orang gitu. Tidak bisa. Harusnya semakin sedikit. Banyak di sekolah-sekolah favorit itu paling satu guru nangani 5, paling banyak 10, 5 ini. Coba lihat sekolah favorit itu. Tapi memang diperhatikan evaluasinya dan sebagainya. Jadi itu bukan ukuran. Fa'tiya fir'auna wa qula inna rasul rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israel. An arsil ma'ana Bani Israel, bebaskan ikut bersama kami Bani Israel itu yang ditangkap oleh Fir'aun. Fa innahum ibadullahil mu'minin. Ini tafsirnya. Jadi sekali lagi kalau membahas Israel ini jangan kaitkan dengan Israel sekarang ini, enggak. Pokoknya jangan. Karena seperti ini dikatakan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, lepaskan itu orang-orang Bani Israel karena mereka adalah hamba Allah yang beriman. Kalau sekarang kan kebalik, lepaskan tahanan Palestina itu, mereka itu orang-orang beriman. Begitu harusnya. Ini. Wa hizbuhul mukhlisun, mereka itu orang-orang yang ikhlas. Wa hum ma'aka fil adzabil muhin, sedangkan kamu mengadab, ini cocok dengan tahanan Palestina ini. Tafsir Ibnu Katsir ini. Kenapa kamu memenjarakan mereka? Kenapa kamu menangkap mereka? Mereka hambamu yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Kenapa diazab? Kenapa disiksa? Kenapa dipenjara? Ya, Nabi Musa datang ke sana. Ya, Nabi Musa ini adalah pembebas. Falamma qala lahu Musa dzalika, pada saat Musa mengatakan itu, a'rada Fir'aun menentang. Amma hunalika bil kulliyah, menentang semua apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Wa nawala bi ainil izdira, dia melihat kepada Musa dengan mata penuh dengan penghinaan. Faqala qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin. Fir'aun berkata kepada Musa, bukankah aku telah merawatmu pada saat kecil? Jadi Fir'aun itu minta balas budi. Balas budinya, kamu jangan menentang saya. Jadi Fir'aun itu pernah merawat Nabi Musa, tapi itu bukan keinginan Fir'aun, tapi keinginan istrinya. Keinginan istrinya. Karena ketika Fir'aun diberitahu oleh dukunnya, dukun itu orang pintar di masanya, bahwa mimpi itu adalah orang yang membunuhmu
orang yang akan menghabisimu sudah akan lahir atau akan lahir pada tahun ini. Sehingga dia kemudian mengumumkan siapapun anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kenapa? Karena dia akan membunuh saya. Kata siapa? Ya kata dukunnya. Dukun Mesir ketika itu mengatakan begitu. Dibunuh semua kecuali Nabi Musa. Dihanyutkan, ketemu istrinya. Mau dibunuh juga. Kalau laki-laki tak bunuh, oh jangan. Kalau hidup dengan kita ambil anak, nggak akan berani bunuh kita. Ternyata ya ini. Makanya kata Fir'aun, saya ngerawat kamu ketika kecil. Artinya ini sebenarnya pernyataan yang tidak benar, karena sebenarnya Fir'aun ingin membunuh pada saat kecil. Hanya gara-gara istrinya tidak jadi. Ini ceritanya. Qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin. Engkau telah tinggal bersama kami dari umurmu beberapa tahun. Di awal itu sudah tinggal bersama kami. Kenapa sekarang kamu menentang kami? Ini juga begini Pak. Ini kita ambil pelajaran. Orang tua itu sebenarnya tidak perlu ya, walaupun tidak apa-apa, boleh. Tidak perlu mengungkit-ungkit kebaikan di masa kecil anaknya. Sebenarnya tidak perlu itu. Apakah boleh? Ya boleh saja, boleh, nggak apa-apa. Kamu dengan saya tinggal ini kurang apa saya? Itu sebenarnya nggak perlu. Saya sampai nggak perlu. Nggak perlu. Jadi tidak perlu, walaupun mungkin anak kita atau orang yang telah kita rawat itu mengkhianati kita, menzalimi kita, berbuat tidak baik kepada kita, tidak perlu mengungkit dulu saya pernah merawatmu, nggak perlu. Karena tidak akan ada gunanya. Nah, andaikan kita mengatakan itu apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Karena bukan hanya satu dua, boleh nggak apa-apa. Tapi ini bukan Musa dengan Fir'aun ya. Ini kita dengan mereka, dengan anak, dengan orang-orang yang kadang-kadang menasihati tapi seakan-akan mengungkit kebaikannya di masa lalu. Boleh nggak apa-apa, tapi jangan sampai kalau bisa. Kamu itu anak saya itu loh. Kamu itu kok nggak perlu. Jadi nasihati dengan nasihat-nasihat yang mana kita itu menyampaikan kepada mereka bahwa mereka tanggung jawab kita, bukan beban kita. Ya, kalau kita ingin menasihati anak-anak kita, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, katakan bahwa mereka itu adalah tanggung jawab kita, bukan beban kita. Kenapa? Karena kita merasa terbebani setelah dia mengkhianati kita. Dulu kan enggak. Begitu. Jadi jangan menasihati karena mereka kemudian menentang kita, dan niat kita itu karena itu tanggung jawab saja. Qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Jadi kamu melakukan ini kepada saya, mengatakan bahwa saya ini salah dan agar tidak lagi mendewakan saya dan menentang semua keputusan dan aturan saya. Kamu adalah orang-orang yang kufur. Ini makna kufur ya. Fir'aun mengatakan wa anta minal kafirin, kamu dari orang-orang kafir atau kufur kepada Musa. Kufur itu dalam istilah ini maknanya kufur nikmat. Kufur itu kan ada makna kufur i'tiqadi. I'tiqad itu keluar dari Islam. Ada kufur nikmat, ini juga orang Islam bisa kufur. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Ini orang Islam masuk. Kalau kamu bersyukur aku tambah, kalau kamu kufur dalam makna dia muslim, dia mukmin tapi tidak mau bersyukur terhadap nikmat. Aku la in kafartum inna adzabi la syadid, azab kufri. Jadi kufur itu bahasa Arab artinya tertutup. Tapi kalau dalam berkaitan nikmat, kufur itu artinya tidak mau mengakui nikmat. Makanya istilah dipakai Fir'aun, wa anta minal kafirin, kamu itu tidak mengakui nikmat. Dulu saya rawat, kenapa kamu tidak melihat itu? Tapi dalam kebenaran dan kesalahan itu bukan menjadi alasan kita kemudian berhenti. Dalam kebenaran itu tidak jadi alasan. Jadi ada orang
kita bantu, kita ini ternyata mengkufuri, tahu mengkufuri. Mengkufuri itu tidak mensyukuri dengan apa yang kita berikan, dengan apa. Nah, ini bukan urusan kita sebenarnya. Karena kufur itu kembali kepada diri mereka sendiri. Orang yang kufur nikmat pasti diadab oleh Allah, pasti itu. Nah, konteks Nabi Musa dan Fir'aun ini tidak ada kaitannya dengan ini. Karena Nabi Musa diperintah Allah benar. Jadi begini, kalau misalkan bapak kita, ibu kita tidak benar, apakah kita kemudian diam karena orang ini telah melakukan kebaikan yang begitu besar kepada kita? Ya tidak. Jadi harus kita sampaikan kebenaran. Dan ini berat memang Pak, berat. Menyampaikan kepada kebenaran kepada orang yang kita punya hutang budi kepada mereka itu berat itu. Enggak gampang ya. Ada orang kita punya hutang budi kepada mereka. Dan orang ini kemudian salah. Nah, kita mau benarkan, kita mau itu berat itu. Terikat dengan tadi, berat sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berada di atas kebenaran ini. Walaupun harus bertabrakan dengan hal-hal yang mungkin berat untuk kita lewatkan. Jangankan ini, kadang-kadang keluarga saja, kalau sudah benturan antara keluarga itu berat sekali. Untuk menyelesaikan itu berat sekali. Beratnya satu, enggak enak. Enggak enak itu aja. Satu aja, beratnya enggak enak. Tapi sekali lagi jangan sampai masuk ke ranah mudahana, enggak boleh. Orang enggak enak itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kapan baik? Kalau masuk ke ranah mudarah. Jadi mengatakan, wis enggak enak, wis mau ini, dia kan salah, wis enggak apa-apa. Itu enggak benar, itu mudahana. Tapi kalau misalkan perkara-perkara yang sifatnya tidak berkaitan dengan agama dan itu sifatnya antar kita saja, ini baru enggak enak, enggak apa-apa. Jadi kalau dengan berkaitan dengan agama, enggak boleh kata-kata enggak enak ini kemudian menjadi kita terhalangi untuk melakukan agama itu. Enggak boleh. Jadi ada misalkan satu kumpulan semuanya ingat akan melakukan satu yang salah atau memutuskan keputusan yang salah. Terus ini aja wis enggak apa-apa. Mau apa kita tidak pilih agama dulu, yang penting ini dulu. Nah, ini kita enggak boleh bilang enggak enak. Oh enggak bisa. Tapi kalau tidak berkaitan dengan agama dan kebaikan, ya sudah enggak apa-apa. Misalkan apa? Misalkan ini tanggal 3 kita adakan pertemuan dan tanggal 4 ini kan relax, artinya tidak harus tanggal 3. Ini enggak apa-apa kita ngalah. Jadi enggak apa-apa kapan enaknya. Tapi kalau ada keburukan, ini kita melakukan ini itu keburukan, kemudian yang lain ya wis enggak enak kalau enggak ikut, enggak boleh. Enggak boleh. Minimal kita itu harus menentang dengan hati. Minimal itu. Dengan hati. Ya monggo enggak apa-apa jalan, tapi saya enggak akan setuju. Saya enggak setuju, itu enggak benar itu, enggak benar itu. Itu salah itu. Loh, sampean berarti sendirian. Ya enggak apa-apa, lanjut kalau memang itu panjenengan mau melakukan silakan. Tapi saya tetap tidak setuju. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan aturan Allah. Minimal dengan hati enggak setuju. Jangan kemudian karena enggak enak melakukan kesalahan yang sama. Saya ingin menyampaikan satu contoh, ini kenyataan. Ada orang mau tunangan, laki-laki perempuan mau tunangan. Nah, tunangannya ini punya saudara enggak puasa di bulan Ramadan. Punya saudara enggak puasa di bulan Ramadan. Akhirnya di siang Ramadan diajak ketemuan di salah satu mall di Surabaya ini. Makan siang-siang. Saya enggak ikut tapi diceritai. Nah, karena tunangan ini khawatir tidak diterima di lingkungan yang enggak puasa ini, dia ikut enggak puasa juga. Ditanya, "Kenapa enggak puasa?" Khawatir saya ditolak kalau enggak mengikuti ritme.
Nah ini bahaya ini. Pak paham nih ceritanya. Ini nelpon atau bilang ke saya, enggak bener itu. Harusnya ini muslim, orang muslim semua, hanya saudara dari yang perempuan ini lagi datang bulan enggak puasa kan. Nah, saudaranya ini enggak puasa laki-laki. Ini diajak. Kamu jadikan tunangan ini. Ini kan perempuan enggak puasa, yang laki-laki memang enggak puasa, anak-anaknya nakal. Tapi muslim dia muslim. Nah ini puasa, datang puasa ini. Nyampe situ karena nggak enak ditanya oleh yang nggak puasa ini, sampean mau mesen juga tuh? Iyalah mesen ditanya kenapa kok mesen, kan puasa. Khawatir saya ditolak kalau nggak khawatir saya dikucilkan. Ini kesalahan besar, malah dengan itu, dan memang nggak jadi. Anda dengan sikap seperti itu harus ditolak, ternyata orang tuanya memang nggak bisa. Saya kasih tahu itu nggak puasa gimana, ya wis nggak usah lah. Andaikan dia mau benar, sudah di atas kebenaran. Anda kalau istrinya calon istrinya kan memang nggak puasa, ini saudara ipar ini nggak puasa, nggak apa-apa, tapi harus puasa. Nah ini malah akan menjadikan dia akan semakin kuat di situ, bukan ikut-ikutan nggak enak karena ya ini hal-hal seperti ini tidak bisa kita lakukan karena masuk ke dalam bab mudahanah namanya dalam agama. Mudahanah itu dalam agama adalah merasa tidak enak mengikuti kemungkaran karena ingin merasa bagian dari orang-orang yang di situ dan tidak keluar dari komunitas itu. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, dan memang butuh kekuatan iman, kekuatan pendirian. Jadi sebagai orang muslim itu kita harus percaya diri, dan bahwasanya aturan yang ada dalam agama kita ini itulah yang terbaik. Yang diatur itu adalah orang mukmin, orang muslim. Orang kafir enggak ada aturan. Enggak ada, orang kafir enggak ada aturan. Di Quran mana? Enggak ada aturan. Paling aturan hidup supaya aman, bayar jizyah itu ada. Tapi kalau aturan sehari-hari dalam syariat itu enggak ada. Bebas mereka mau zina, mau mencuri, mau apa. Yang diatur itu kita orang beriman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mampu mempertahankan keimanan ini hingga akhir hayat kita. Allahu a'lam bishawab. Nah. Sampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.